Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas sosok tokoh-tokoh pembaharu Islam. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana alasan para pembaharu Muslim seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, dan lainnya tergerak melakukan gerakan pembaharuan di dunia Islam. Ada apa? Dan kenapa mereka sampai melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam? Ada apa? Selain itu, topik kali ini kita akan mengungkap banyak misteri, termasuk misteri yang melatar belakangi pemikiran tokoh pembaru Islam, mulai pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan slogan pan-islamisme hingga akhirnya membuat banyak wilayah Islam merdeka. Dan mengapa Inggris ketakutan dengan sosok Jamaluddin Al-Afghani hingga mengusir dari Mesir? Dan kenapa nasib Jamaluddin Al-Afghani justru berakhir tragis di akhir hayatnya di bawah penguasa kerajaan Islam Turki Utsmani sendiri? Simak videonya, semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Kita mulai dari sosok dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di desa Asadabad, distrik Konar, Afghanistan tahun 1838 Masehi. Ayahnya bernama Said Safdar Al-Husainiyah, seorang bangsawan terhormat yang masih keturunan cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari jalur Ali At-Tirmidzi, seorang perawi hadis yang telah lama berimigrasi ke Kabul, Afghanistan. Karena itu nama Jamaluddin Al-Afghani diberi tambahan Sayyid Al-Afghani, sehingga nama lengkapnya menjadi Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Jamaluddin Al-Afghani. Keluarga Jamaluddin Al-Afghani merupakan penganut madhab Hanafi. Masa kecil dan remaja Al-Afghani dihabiskan di Afghanistan. Pendidikan dasar ia peroleh di tanah kelahirannya. Di usia 8 tahun, Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan luar biasa. Lalu ia melanjutkan pendidikan di Kabul dan Iran. Ia tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Menekuni mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, fikih, dan ilmu keislaman lainnya. Ketika berada di Kabul sampai usia 18 tahun, di usia yang masih muda itu, dia sudah menguasai beberapa cabang ilmu keislaman di samping filsafat dan ilmu eksakta. Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Kemudian ketika berada di India, Afghani menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Al-Afghani tinggal di India lebih dari 1 tahun. Di India, Al-Afghani memulai misinya membangkitkan Islam. Kala itu, India sudah tidak lagi diperintah pemerintahan Islam, Daulah Mughal, karena sudah runtuh dan berada di bawah penjajah Inggris. Pada saat perlawanan terhadap penjajah terjadi di seluruh India, Al-Afghani turut ambil bagian bergabung dalam Perang Kemerdekaan India tahun 1857. Meski begitu, ia masih sempat pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sepulang haji, Al-Afghani memutuskan pergi ke Kabul, Afghanistan. Di kota ini dia disambut penguasa Afghanistan, Dost Muhammad Khan, yang kemudian menganugerahi posisi penting di pemerintahannya. Ketika Sher Ali Khan menggantikan Dost Muhammad Khan tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasihatnya, dan beberapa tahun kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri Afghanistan oleh Muhammad A'zam Khan. Karena campur tangan Inggris dalam politik Afghanistan dan kekalahannya dalam pergolakan melawan golongan yang disokong Inggris,
Al-Afghani meninggalkan Afghanistan tahun 1869 menuju India. Namun di India hanya sebentar dan pindah ke Mesir tahun 1871 karena penjajah Inggris di India selalu mengawasi kegiatannya. Dia menetap di Kairo, ibu kota Mesir. Kehadiran Al-Afghani di Mesir disambut baik umat Islam di sana. Bahkan dua tokoh pembaru Islam Mesir yakni Muhammad Abduh dan Rosid Ridho berguru kepadanya. Al-Afghani memang merupakan salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad ke-19. Di awal-awal tinggal di Mesir, Al-Afghani menjauhi persoalan-persoalan politik Mesir dan lebih memusatkan perhatiannya pada bidang ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Rumahnya dijadikan tempat pertemuan murid-murid dan para pengikutnya. Disinilah dia memberikan kuliah dan mengadakan diskusi. Namun beliau kembali terjun ke dunia politik tahun 1876 ketika melihat adanya campur tangan Inggris dalam soal politik di Mesir. Ia bergabung dengan perkumpulan yang terdiri atas orang-orang politik di Mesir. Lalu tahun 1879 Al-Afghani membentuk partai politik dengan nama Hizbul Watani, Partai Kebangsaan. Dengan partai ini, dia berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Kegiatan yang dilakukan Al-Afghani selama berada di Mesir memberi pengaruh besar bagi umat Islam di sana. Ia membangkitkan gerakan berpikir di Mesir sehingga negara itu dapat mencapai kemajuan dan menjadi negara modern. Namun keterlibatan Al-Afghani dalam bidang politik ternyata membuat penguasa Mesir kala itu ketakutan sehingga mengusir Al-Afghani tahun 1882. Dia lalu pergi ke Paris, Prancis. Ketika berada di Paris tahun 1883, Al-Afghani mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Al-Urwatul Wusqa, ikatan yang kuat, yang anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India, Mesir, Suriah, Afrika Utara, dan lain-lain. Tujuan didirikannya perkumpulan tersebut antara lain memperkuat persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Dan sebagai sarana menyalurkan ide-ide dan kegiatannya, Al-Afghani bersama tokoh pembaharu lainnya termasuk pembaharu Islam Mesir Muhammad Abduh menerbitkan jurnal berkala yang namanya bernama Al-Urwa Al-Wusqa, nama sesuai dengan organisasi yang didirikan. Jurnal tersebut juga dikenal sebagai jurnal anti penjajahan, diterbitkan di Paris, Prancis. Jurnal ini segera menjadi barometer perlawanan dunia Islam terhadap imperialisme atau penjajahan yang merekam komentar, opini, dan analisis bukan saja dari tokoh-tokoh Islam dunia, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan Barat yang penasaran dan kagum dengan kecemerlangan Al-Afghani, sehingga publikasi ini bukan hanya mengguncang dunia Islam, tetapi juga menimbulkan kegelisahan dunia Barat. Majalah ini hanya berumur 8 bulan karena Barat melarang peredarannya di negeri-negeri Islam yang menjadi daerah jajahannya. Al-Afghani juga pernah kembali ke India untuk kedua kalinya setelah pergi meninggalkan Mesir karena ketidaksenangan Inggris dengan menghasut kaum teolog untuk melawan Al-Afghani atas kegiatan-kegiatannya yang menyebabkan banyaknya orang Kristen masuk Islam. Kala itu Al-Afghani menulis risalah sangat terkenal berjudul Risalah Firrad Al-Masihiyah, pembuktian kesalahan kaum materialis. Risalah ini menimbulkan gejolak besar kalangan materialis. Tahun 1889, Al-Afghani mengunjungi Persia atas undangan penguasa Persia Shah Nasiruddin saat itu untuk menolong mencari penyelesaian persengketaan Rusia-Persia yang timbul karena politik pro-Inggris. Bersamaan dengan itu, Al-Afghani melihat ketidakberesan politik dalam negeri Persia sendiri. Karenanya, Al-Afghani menganjurkan perombakan sistem politik yang masih otokratis. Dan tahun 1892, dia pergi ke Istanbul, Turki Utsmani atas undangan Sultan Turki Utsmani Abdul Hamid
yang ingin memanfaatkan pengaruh Al-Afghani di berbagai negara Islam untuk menentang Eropa yang pada waktu itu menjadi ancaman bagi kedudukan kerajaan Turki Utsmani Ottoman di Timur Tengah. Akan tetapi kedua tokoh tersebut tidak bisa bekerja sama. Ini karena Al-Afghani ingin Turki Utsmani melakukan perubahan pada pemerintahannya untuk bisa maju, namun Sultan Abdul Hamid tetap mempertahankan kekuasaan otokrasi lama, sedang Al-Afghani mempunyai pemikiran demokrasi tentang pemerintahan. Akhirnya Sultan membatasi kegiatan Al-Afghani, tidak mengizinkannya keluar dari Istanbul, ibu kota Turki Utsmani, sampai wafat pada tanggal 9 Maret 1897. Inilah yang menjadi tanda tanya besar, karena itu berarti status Jamaluddin Al-Afghani kala itu adalah sebagai tahanan kota Turki Utsmani ketika meninggal. Beliau meninggal dan dikubur di sana, jasadnya kemudian dipindahkan ke Afghanistan tahun 1944. Ustadz Abu Roya dalam bukunya Al-Afghani, Sejarah, Risalah, dan Prinsip-prinsipnya menyatakan Al-Afghani meninggal akibat diracun. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ada rencana Sultan Abdul Hamid untuk membinasakannya. Di samping majalah Al-Urwa Al-Wuthqa yang diterbitkan, Al-Afghani juga merilis banyak buku dan artikel. Di antaranya adalah dalam gerakannya, Al-Afghani gigih membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam. Al-Afghani menggelorakan pembentukan satu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam dunia berupa gerakan dengan slogan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme menghendaki persatuan umat Islam seluruh dunia sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama umat Islam. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam, yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang bersama. Beliau juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat julukan sebagai Bapak Nasionalisme Islam. Ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan. Gerakan dan pemikiran Al-Afghani tersebut menentang sistem pemerintahan despotik atau kesewenang-wenangan untuk diganti dengan sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Yang itu juga berarti menentang sistem pemerintahan kerajaan Islam Turki Utsmani yang absolut, juga menentang kolonialisme atau penjajahan dan dominasi Barat. Al-Afghani menilai kemunduran umat Islam bukanlah karena ajaran Islam sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Islam merupakan agama yang sesuai untuk segala bangsa dan zaman. Hancurnya umat Islam hingga terus dijajah bangsa Barat kala itu adalah karena lemahnya tali persaudaraan dan solidaritas Islam. Al-Afghani lalu mengurai bahwa kemunduran Islam disebabkan beberapa faktor, di antaranya karena umat Islam telah dipengaruhi oleh sifat statis, berpegang pada taklid, bersikap fatalis, telah meninggalkan akhlak yang tinggi, dan telah melupakan ilmu pengetahuan. Itu berarti bahwa umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya menghendaki agar umat Islam bersifat dinamis, tidak bersifat fatalis, berpegang teguh pada akhlak yang tinggi, dan mencintai ilmu pengetahuan. Sifat statis, kata Afghani, telah membawa umat Islam menjadi tidak berkembang dan hanya mengikuti apa yang telah menjadi hasil ijtihad ulama sebelum mereka. Karenanya umat Islam hanya bersikap menyerah dan pasrah kepada nasib. Maka kali itu pintu ijtihad dibuka kembali setelah sekian lama ditutup untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi umat Islam.
Faktor lainnya adalah adanya faham Jabariyah dan salah faham terhadap konsep qada, ketentuan Allah yang tercantum di Lauhul Mahfuz. Faham ini menjadikan umat Islam tidak mau berusaha sungguh-sungguh dan bekerja giat. Bagi Al-Afghani, qada dan qadar mengandung pengertian bahwa segala sesuatu terjadi menurut sebab musabab atau kausalitas. Melihat gerakan dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, maka dalam buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo berjudul Juma'ul Islah, para penulisnya menarik kesimpulan bahwa Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Pertama, mengisi semangat baru di Timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya, sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik dan menjernihkan moralnya dari apa yang telah terkumpul di sekitar mereka, dan kemudian kembali kepada kekuasaan dan landasan yang pernah mereka pegang dan miliki. Kedua, melawan dominasi asing atau imperialisme barat sehingga negara-negara timur dikembalikan untuk merdeka yang diperkuat oleh ikatan kebersamaan untuk menghalau bahaya yang datang dari bangsa barat. Diakui atau tidak, gerakan Jamaluddin Al-Afghani juga tokoh pembaru Islam lainnya telah menggugah umat Islam dunia untuk bergerak berjuang bersama melawan penjajahan. Satu persatu wilayah Islam pun akhirnya berhasil mendapat kemerdekaan. Dan hebatnya, wilayah Islam yang pertama kali mendapatkan kemerdekaan ternyata adalah Indonesia. Sesuai catatan sejarah, Indonesia tercatat merdeka tanggal 17 Agustus 1945, disusul Pakistan baru merdeka tanggal 15 Agustus 1947 dari tangan penjajah Inggris, dan baru Mesir. Sebenarnya Mesir lebih dulu merdeka, tetapi Mesir baru merdeka secara de jure atau secara sah tanggal 23 Juli 1952 dari tangan penjajah Prancis. Kemudian wilayah-wilayah Islam lainnya juga menyusul mendapatkan kemerdekaan. Inilah salah satu buah dari perjuangan panjang dan melelahkan Jamaluddin Al-Afghani. Sebagian ide dan pemikiran Al-Afghani ditorehkan dalam tulisan. Di antaranya adalah bab ma ya'ulu ilaihi amr al-muslimin, yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam. Kemudian Maqidah as-Sarqiyah yang menjelaskan tentang tipu muslihat para orientalis. Risalah fil arwad al-masihiyah, berisi tentang risalah untuk menjawab orang Kristen. Ia al-Khafiqain, yaitu nilainya Timur dan Barat, dan beberapa karya lainnya. Bagaimana sosok dan pemikiran pembaharu lainnya? Insya Allah kita akan membahas pada video selanjutnya. Karena sosok seperti Muhammad Abduh, Rasid Ridha, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, dan Muhammad Iqbal juga tidak kalah hebatnya dengan Jamaluddin Al-Afghani. Paling tidak dari sosok Jamaluddin Al-Afghani banyak memberikan pelajaran bagi kita. Di antaranya adalah sosok yang tidak pernah lelah dalam berjuang mendakwakan ajaran Islam, berjuang membebaskan umat Islam, dan berjuang yang perjuangannya bisa dimanfaatkan orang lain, tidak untuk dirinya sendiri, meski nasib Jamaluddin Al-Afghani sendiri harus menjadi tahanan kota hingga meninggal dunia. Namun nama Jamaluddin Al-Afghani tidak sirna bersamaan dengan wafatnya beliau. Namanya terus dikenang dan terus harum sepanjang masa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.